Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang kapan burung murai batunya ini siap atau misalkan kita lakukan untuk menyetingnya. Nah, di sini dalam menyeting burung murai batu ini memang sangat perlu supaya kita tahu titik stabilnya itu di rawatan yang mana. Jadi kita harus pahami beragam-ragam dari karakter, dari ekstra puding dan lain-lainnya. Ini kita harus pahami dalam menyeting burung murai batu. Nah, tetapi untuk menyeting burung murai batu ini kita harus tahu juga kapan ini burung murai batu siap disetting. Nah, di sini ada beberapa hal kalau misalkan burung murai batunya seperti ini jangan kita setting dulu, nanti percuma. Jadi kita akan capek saja, nanti akan lama, kita nanti akan bingung sendiri kalau misalkan kita langsung setting. Nah, di sini yang pertama, burung murai batunya yang siap disetting, ini burung murai batunya yang sehat, yang bunyi, yang dia udah bener-bener bugar, fit. Nah, ini bisa kita setting. Karena kalau misalkan burung murai batunya contohnya dia nyilet, dia sakit, dia ngembangin bulu, ataupun kita baru beli misalkan kita langsung setting. Nah, di sini kalau misalkan burung murai batu yang bukan gantangannya, yang belum pernah digantang atau belum pernah disettingnya. Nah, di sini kita kan tidak pernah tahu di rumahnya yang kita beli itu apakah dia dijemur, apakah dia ini ya dikasih ekstra puding dan lain-lainnya. Makanya kita lihat dulu kondisinya, kesehatan burung murai batu fit atau tidak. Jadi kita lihat dia nyilet atau tidak dalam sehari itu ya, dia ngembangin bulu atau tidak, dia udah mulai bunyi apa tidak. Nah, kita harus lihat itu dulu. Kalau misalkan kita melihat walaupun baru beli dia, oh dia ini udah fit nih, udah sehat, baru kita mulai nyari settingan burung murai batu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jangan kita setting kalau misalkan kita membeli burung murai batu bahan. Nah, terkadang kita sebagai pemula, kayak saya dulu juga teman-teman semua, saya membeli bahan ataupun dapat hutan, itu langsung saya setting. Nah, di sini sebenarnya kurang bagus. Dia salah teman-teman semua kalau misalkan kita dapat yang benar-benar yang baru, dia mudah hutan ataupun dia yang ini ya, bahan, itu kita langsung setting, nanti percuma. Karena burung murai batunya ini masih bahan teman-teman semua. Yang penting kalau misalkan burung murai batunya ini yang masih bahan, kita harus rawat sehat dulu. Dari dia tidak takut orang, dari dia kondisi dia bunyi, ngeriwik, ngeplong dan lain-lainnya. Ini kita harus benar-benar rawat sehat dulu supaya dia mulai pengkondisian. Karena sebelumnya dia kan di hutan, terus dia di rumah, itu kan di dalam kandang, ada motor, ada orang dan sebagainya. Ini harus kita kondisikan dulu burung murai batunya ini supaya dia stabil, supaya badannya ini dia metabolisnya, dia badannya ini benar-benar birahi, emosinya dulu kita stabilkan. Karena burung murai batu ini mudah hutan, memang dia sudah mempunyai birahi, mempunyai emosi, tetapi ada kadang stres, ada kadang dia ini ya, dia ini kacau, birahi emosinya ini kacau, karena dia baru ditangkap. Biasanya dia di alam, dia masukin ke kandang dan sebagainya, dia masukin ke box kan kalau misalkan ngirim itu. Nah, ini bisa kacau birahi emosinya. Makanya kita stabilkan dulu. Jangan kita langsung setting. Karena percuma kalau misalkan kita lakukan setting. Kalau misalkan burung murai batunya ini dalam kondisi dua ini.
Yang pertama tidak sehat, yang kedua dia burung bahan. Jangan kita setting, kita sehatkan dulu, kita kondisikan dulu. Kalau misalkan dia udah sehat, sudah kondisi, baru kita mulai setting, baru kita mulai ajarin misalkan kegantangan dan sebagainya. Nah, ini tahapannya di selanjutnya. Jadi dalam merawat burung murai batu ini kita harus mempunyai tahapan, mempunyai step per step. Kita tidak bisa langsung, oh burung murai batu bahan langsung juara, itu agak tidak. Ini ya agak-agak susah. Mungkin zaman dulu ada ya yang fighternya memang bagus ya, mentalnya bagus, ada. Tapi itu mungkin 1000 banding 1. Ataupun burung murai batu yang dia tidak sehat, itu ya percuma juga kita setting. Makanya kalau misalkan kita pemula dalam merawat burung murai batu, kita harus lihat-lihatlah. Misalkan kita gabung di Facebook ataupun lihat-lihat konten YouTube. Nah, di sini sebenarnya ini adalah garis besarnya. Yang saya bahas, yang teman-teman bahas mungkin itu adalah garis besarnya. Tetapi balik lagi ke teman semua yang merawatnya, yang mempunyai burungnya, yang setiap hari dekat yang merawat dan sebagainya burungnya. Ini yang lebih paham. Nah, di konten-konten itu kan kita membahas garis besarnya. Silahkan teman-teman semua kembangkan apa yang saya bilang. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita dalam konten kali ini. Nah, di sini yang baru bergabung silahkan subscribe, like, dan share jika bermanfaat. Tonton video-video saya sebelumnya, tunggu konten-konten saya selanjutnya. Karena ini memang khusus tentang burung murai batu, rawatan burung murai batu, dan masteran. Silahkan teman-teman semua kalau misalkan bermasalah, bisa komen di dalam kolom komentar juga. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ngasih saran, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Ataupun kalau misalkan teman-teman semua mau menyarankan, Om, Kak atau Pak, bahas ini dong, masalah burung murai batu seperti ini, bisa juga komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan kalau misalkan mau spesifikasi, bisa nanti WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi. Kalau misalkan saya tidak sibuk, nanti saya akan balas. Dan kalau misalkan kontennya ini sudah pernah saya bahas, nah ini tidak mungkin saya jawab lagi karena udah saya bahas di konten-konten saya sebelumnya. Makanya tonton video-video saya sebelumnya supaya tidak kelewatan. Salam sukses semua, salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.